Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan belajar tentang strategi penetapan produk bagian 1. Dan materi ke-6 ini diberikan dulu di minggu ke-5 hari ini, dan memang sengaja dibagi menjadi dua bagian, bagian 1 dan juga bagian 2. Nanti ada 6 subbab, di mana di bagian 1 ini akan Anda pelajari 3 subbab terlebih dahulu, dan di bagian 2 nanti ada 3 subbab setelah. Bab 6, strategi penentuan produk, ada 6 subbab. Yang pertama mulai dari pendahuluan dan konsep produk. Yang kedua ada klasifikasi produk. Ketiga, siklus hidup produk. Dan keempat, tentang manajemen lini produk. Kelima, pengembangan produk baru. Dan yang keenam, pemasaran jasa. Kita langsung menginjak terlebih dahulu yang bab subbab pertama, yaitu tentang pendahuluan dan konsep produk. Di sini kita akan membahas bersama apa itu yang disebut produk. Jadi yang tertulis di situ adalah produk mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai atau value untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan, seperti barang, fisik, jasa, event, pengalaman, orang atau pribadi, tempat, properti, organisasi, informasi, hingga ide. Jadi bahkan ide pun itu bisa disebut sebuah produk. Cikal bakal sebuah produk muncul itu berasal dari sebuah ide. Ide yang diteruskan, yang diwujudkan dalam sebuah bentuk barang ataupun dalam konsep jasa. Jadi, produk bisa berupa manfaat tangible maupun intangible yang berpotensi memuaskan pelanggan. Artinya, kalau tangible di sini adalah bisa terlihat, ada wujud fisiknya, ada dimensinya, tapi kalau intangible itu yang dirasakan oleh konsumen, yang bisa memberikan pengalaman tertentu. Seperti itu. Yang pertama, tentang konsep atau tingkatan produk. Di sini dijelaskan bahwa dalam menawarkan produknya, pemasar perlu memikirkan secara mendalam 5 tingkatan terhadap produknya, di mana masing-masing tingkat akan menambah nilai yang lebih banyak dan kelimanya membentuk hierarki nilai pelanggan. Menurut Kotler dan juga Keller di tahun 2017 di halaman 4, ada 5 konsep atau tingkatan produk. Yang pertama ada core benefit, kedua ada basic product, ketiga expected product, yang keempat augmented product, dan yang kelima adalah potensial product. Kita bahas yang pertama adalah tentang core benefit atau manfaat inti, yaitu manfaat dari suatu produk yang sesungguhnya dibeli oleh konsumen. Misalnya yang kita contohkan di sini adalah tentang jasa penginapan, yaitu hotel gitu ya. Jadi manfaat inti atau core benefit dari seorang tamu hotel itu ketika menyewa kamar adalah untuk istirahat dan tidur. Jadi itu manfaat yang paling inti. Jadi tidak mungkin kalau menyewa hotel itu tidak ada kasurnya, itu tidak mungkin. Jadi memang orang menyewa hotel, manfaat inti atau core benefit yang utama adalah untuk istirahat dan juga tidur. Jadi itu tingkatan yang paling dasar, yang paling pertama ketika seorang tamu hotel itu menyewa kamar hotel. Yang kedua adalah basic product atau produk dasar. Ini satu tingkat di atas core benefit tadi, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan panca indera. Pada tingkat kedua ini, pemasar harus merubah manfaat inti menjadi produk dasar. Contoh, sebuah kamar hotel didesain mencakup kebutuhan pelanggan berupa tempat tidur, kamar mandi, dan lemari pakaian. Jadi, layanan dasar dari sebuah kamar hotel pasti mencakup hal-hal tersebut, mulai dari tempat tidur, kasurnya, pasti ada kamar mandinya, dan juga lemari pakaian. Jadi selain untuk istirahat, pasti mereka akan menaruh barang-barangnya, pakaiannya di lemari, mereka akan eh, mandi, bersih-bersih diri, kemudian untuk istirahat di tempat tidurnya. Jadi basic produk atau produk dasar dari sebuah kamar hotel adalah seperti itu. Naik lagi ke tingkat berikutnya ada tentang expected product atau produk yang diharapkan. Tingkat ketiga ini merupakan serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Dalam case yang tetap adalah tamu hotel, ketika mereka menyewa kamar hotel, tamu hotel mengharapkan ruangannya itu yang rapi, kamar mandi yang bersih dan indah, serta kenyamanan dan ketenangan suasana. Jadi seorang tamu hotel berharapnya ketika mereka menyewa kamar hotel itu seperti itu.
Jadi tidak ada harapan ketika masuk ke kamar hotel, begitu pintu dibuka, ternyata spray di kasurnya masih belum rapi, bantal dan gulingnya tidak ditata sesuai standar, kemudian di kamar mandi hotelnya masih kotor, belum dibersihkan. Tidak diharapkan seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian geser ke yang keempat tentang augmented product atau produk yang ditingkatkan. Pada tingkat keempat harus diciptakan sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dengan produk yang ditawarkan pesaing. Artinya sudah mulai melirik para pesaingnya. Dalam case hotel itu, misalnya hotel meningkatkan pelayanannya dengan fasilitas TV Android dan TV kabel, misalnya ya. Kalau sekarang memang yang paling eh, tingkatannya paling tinggi kalau Smart TV itu ya TV Android itu, dan juga TV kabel. WiFi yang kencang, hiasan bunga yang mahal, artinya di sini WiFi yang kencang jaringannya gitu ya, koneksinya kencang, hiasan bunga yang mahal, dan juga layanan check-in yang cepat dan privasi yang aman. Jadi seperti itu. Itu harapannya produk yang ditingkatkan itu bisa memberikan positioning tertentu dibandingkan para pesaing. Itu penting sekali. Jadi harapannya tamu hotel itu ketika menginap di sebuah kamar hotel itu bisa mendapatkan layanan-layanan seperti itu yang menjadi dasar mereka untuk menyewa kamar hotel di hotel pilihannya dibandingkan para pesaing. Itu. Kemudian ada potensial produk atau calon produk, yaitu semua argumentasi terhadap perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang, meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk tersebut. Contohnya, kelak kemunculan sebuah hotel yang seluruhnya berkamar tipenya suite atau president room misalnya. Walaupun sudah ada, tapi itu masih jarang sekali. Biasanya hotel-hotel yang heritage gitu ya. Atau kemunculan hotel-hotel yang berkonsep smart hotel. Ini sudah begitu banyak ya menjamur. Misalnya di Surabaya ini, jika Anda melintas di daerah Jalan Prapen, Nginden itu, eh, saling berseberangan hotel-hotel mulai dari SES Hotel, kemudian adalah Yellow Hotel, Cleo Business Hotel, dan lain sebagainya. Jadi konsep smart hotel itu di mana sebuah budgetnya di range antara sekitar harga 350 sampai dengan 500 dan berdasarkan rate bintangnya sekitar bintang 3 sampai dengan 4 seperti itu. Sebab kedua tentang klasifikasi produk di sini bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. Materi subbab klasifikasi produk ini nanti akan Pak Yana jelaskan pada PPT yang lain karena Pak Yana sudah mendefinisikan sendiri dan juga mengkategorisasikan sendiri terkait dengan klasifikasi produk itu ada PPT yang lainnya. Nanti kita bahas di materi yang ini. Yang ketiga tentang siklus hidup produk. Di sini siklus hidup produk atau product life cycle istilah yang populernya, atau PLC ya, itu mendeskripsikan secara grafis riwayat penjualan sebuah produk atau kelas produk atau produk kelas sejak pertama diperkenalkan ke pasar sampai dengan saat ditarik dari pasar. Jadi konsep PLC ini dipopulerkan pertama kali oleh Levitt dalam sebuah artikelnya di Harvard Business Review. Jika kita perhatikan secara grafis, eh, seperti yang ada di layar, jadi kalau sebuah grafis itu ada 4 tahapan dalam sebuah product life cycle. Yang pertama ada introduction atau perkenalan, yang kedua ada growth atau pertumbuhan, yang ketiga maturity, sebuah produk atau jasa bisa dikatakan sangat mapan di sini, dan juga tahap yang terakhir adalah decline atau penurunan. Jadi tidak bisa dihindari bahwa sebuah produk ataupun jasa itu pasti akan mengalami semua fase product life cycle. Tinggal bagaimana manajemennya bisa merancang dalam sebuah PLC itu tidak menyebabkan banyak loss atau kerugian ketika sudah memasuki masa decline nanti. Dan juga karakteristik dan tujuan pemasaran dalam PLC. Di sini ada berbagai aspek ya. Ada sekitar 11 ya. Ada 11 aspek yang salah satunya adalah pertama, penjualan. Kalau penjualan di tahap PLC yang pertama introduksi atau introduksinya itu penjualannya cenderung rendah. Karena apa? Karena di tahap perkenalan ini mereka masih masih cenderung meraba-raba peluang pasar. Sekalipun mereka sudah mengetahui ceruk pasar, tapi di tahap introduksi ini mereka akan masih eh, merangkak terlebih dahulu. Jadi volumenya produk atau jasa yang ditawarkan masih dalam skala kecil seperti itu. Kemudian beranjak ke fase pertumbuhan. Jadi di sini ketika produknya sudah atau jasanya sudah mulai dikenal dan bisa mendapat tempat di hati masyarakat atau konsumen,
Di sini kecenderungannya adalah penjualannya meningkat dengan sangat cepat. Entah itu strategi promosinya, ataukah memang keunggulan dari produk atau jasanya. Nah, di saat pertumbuhan ini mereka mengalami peningkatan penjualan yang sangat cepat. Dan juga di tahap berikutnya adalah puncak penjualan. Puncak penjualan itu di tahap maturity. Jadi ketika sebuah produk atau jasa itu sudah tidak lagi membatasi jumlah yang dijualnya. Artinya produk atau jasanya pasti akan dicari oleh konsumen. Ini tahap maturity. Yang menjadi tantangan adalah ketika di tahap kedewasaan itu bagaimana bisa memaintenance konsumen tersebut. Baik itu sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan pada konsumen, bagaimana kita bisa mengengage relationship dengan konsumen tersebut. Jadi itu yang salah satu kunci untuk mempertahankan fase kedewasaan atau maturity dalam PLC. Kalau di tahap penurunan penjualan itu pasti semua produk atau jasa akan mengalami ya nantinya. Tapi yang pasti dipastikan bahwa ketika ada tahap ini, mereka harus bisa sudah merancang sebuah konsep produk atau jasa yang baru yang serupa, bisa yang sifatnya substitusi pengganti gitu ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa sebuah produk itu atau jasa akan mengalami fase penurunan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana ketika mengalami penurunan itu, mereka tidak mengalami kerugian atau loss yang begitu banyak. Seperti itu. Itu salah satu aspek dari 11 aspek yang ada. Misalnya ada juga aspek-aspek biaya, laba, tipe pelanggan, pesaing, kemudian ada strategi produk, strategi distribusi. Setiap fase dalam PLC itu ada penjelasan masing-masing. Sampai dengan di strategi promosi. Seperti itu. Berikutnya, terkait dengan tugas kelompok, eh, di sini instruksinya adalah carilah sebuah produk dan jasa dan analisis konsep atau tingkatan produknya, mulai dari core benefit-nya hingga potensial produknya. Diketik rapi dengan format Microsoft Word, dikumpulkan jadi satu oleh ketua kelas dalam format RAR atau ZIP, dan dikirim ke email Pak Yanda, yaitu yanda_barat.adbis, yaitu pnjatim.ac.id, paling lambat tanggal 20 Maret 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan juga format penamaan file tugas yaitu kelompok 1, 2, atau 3 underscore tugas produk underscore kelas A, B, atau C. Jadi harap diperhatikan terkait dengan instruksi pengerjaan tugasnya, di situ sudah jelas semua, dan ketua kelas Pak Yanda mohon untuk berkoordinasi dengan Pak Yanda terkait dengan detailnya. Baik, untuk materi dari strategi penentuan produk bagian 1, itu dulu dari Pak Yanda, harap diperhatikan dengan seksama materinya, dan Anda bisa mengembangkan sendiri dengan mencari referensi yang relevan. Cukup dulu dari Pak Yanda. Pak Yanda akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.